Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya William Anthony NIM 132232048. Saya Magri Samir Khanif Ayumi dengan NIM 132233036. Saya Raffi Ihsan Alfatin dengan NIM 132230018. Dan kami akan mempresentasikan mengenai tugas besar kami, yaitu sistem ventilasi otomatis greenhouse berbasis LM35 dengan set point suhu adjustable. Jadi, apa yang melatar belakangkan tugas besar kami? Greenhouse merupakan salah satu metode budidaya tanaman dalam lingkungan yang terkendali. Greenhouse ini dipakai karena pertumbuhan tanaman itu cenderung bisa diatur secara lebih baik dibandingkan budidaya terbuka. Dan karena bisa mudah diatur, terdapat beberapa parameter seperti cahaya, suhu, dan kelembapan. Salah satu faktor yang paling mempengaruhi tumbuhan tersebut adalah mengenai suhu. Suhu itu mengatur mengenai aktivitas metabolisme tanaman tersebut. Sehingga apabila terlalu rendah, dia itu jadi kurang optimal, dan jika terlalu tinggi akan meningkatkan laju transpirasi sehingga mengganggu proses fotosintesis. Sehingga dibutuhkan sebuah cara mitigasi untuk memastikan proses fotosintesis ini tetap berjalan lancar. Dengan demikian, kita rancang tugas besar ini dengan sensor seperti LM35 yang mendeteksi suhu dan kipas yang memitigasi mengenai kebutuhan suhu tersebut. Dan kami itu membuat secara otomatis agar dia itu bisa melakukan penghasilan tersendiri tanpa harus dimantau langsung atau dinyalakan terus-menerus, agar ketika dibudidaya ini lebih efisien. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai sensor yang kami gunakan sendiri, yaitu merupakan sensor suhu LM35. Pemilihan sensor suhu ini dibanding yang lain seperti RTD maupun termistor sudah dijelaskan di laporan. Nah, berikut untuk penjelasan sensor LM35-nya sendiri. Jadi ini merupakan sensor LM35 yang kami pakai. Di kiri ini adalah bagian VCC, yang kedua di tengah ini output, dan yang paling kiri ini adalah terminal GND-nya. Nah, jadi kenapa LM35 kami gunakan? Karena LM35 ini adalah sensor yang mengubah suhu langsung menjadi tegangan analog, dan ini itu relatif linear. Jadi untuk sifat LM35 sendiri, yang pertama tegangan inputnya itu dari 4 hingga 30 volt DC. Kemudian untuk rentang suhunya sendiri bisa mengukur dari minus 55 derajat hingga 150 derajat. Jadi cocok untuk aplikasi yang kami gunakan. Selanjutnya, sensor ini punya sensitivitas yaitu 10 mV per derajat Celcius dengan akurasi kira-kira 0,5 derajat pada suhu ruangan 25 derajat dan konsumsi arus yang kurang dari 60 mikroampere. Nah, jadi kenapa kita memerlukan signal conditioning pada sensor ini adalah karena outputnya sendiri yang sangat kecil. Seperti yang disebutkan tadi, outputnya sendiri itu 10 mV per derajat Celcius. Jadi kalau di suhu 25 derajat sendiri itu baru 250 mV. Nah, ketika tanpa signal conditioning ini, jika langsung ke ESP32 sendiri, misalnya microcontroller, maka sinyal dari LM35 ini terlalu lemah. Jadinya nanti pada ADC ESP32 ini banyak non-linearitas pada tegangan rendah, jadinya nanti hasil yang didapatkan kurang akurat. Selain itu juga jika langsung memakai tanpa signal conditioning, maka ini akan rentan terhadap noise, dan juga nanti akan dihasilkan suhu yang kurang akurat. Maka dari itu perlunya signal conditioning, yang salah satunya adalah amplifier agar tegangannya itu cukup besar sehingga linearitas ADC pada ESP32 cukup baik, dan juga noise-nya juga sudah menjadi kecil. Oke, selanjutnya adalah kita melakukan demonstrasi dari alat yang telah kita buat. Oke, dapat dilihat pada sebelah kiri saya, ini adalah rangkaian yang kami buat untuk mendeteksi suhu. Nah, pada dasarnya ini memerlukan sumber tegangan 9 volt. Kami menggunakan power supply agar menghasilkan tegangan yang stabil atau konstan gitu ya. Nah, dapat dilihat pada rangkaian ini tuh sebenarnya memiliki dua jenis rangkaian.
yakni rangkaian yang pertama adalah rangkaian utama atau rangkaian yang benar-benar tidak memiliki input ataupun pemrosesan secara digital, semuanya melakukan secara analog dan dilakukan juga dengan pemrosesan sinyal. Yakni pada rangkaian dengan dapat dilihat ada sensor suhu LM35 di sini. Sensor suhu ini adalah dia akan melakukan sinyal conditioning dan komparasi sinyal, sehingga dia akan menghasilkan dua buah lampu LED output ini. Dapat dilihat ini adalah warna biru dan ada satunya lagi warna kuning ya. Nah, jadi apa gunanya dia? Untuk rangkaian utama atau rangkaian yang tanpa pemrosesan digital apapun, dia melakukan komparasi sinyal dan juga melakukan sinyal conditioning untuk menguatkan sinyal dengan menggunakan op-amp ini, dengan menggunakan rangkaian op-amp ini. Nah, dia outputnya apa? Dia outputnya adalah saat melewati suhu threshold, yakni kita dapat mengatur dengan menggunakan potensiometer sini. Dapat dilihat ini adalah potensiometer yang dapat kita atur atau kita atur tegangannya untuk melakukan switching LED ini. Itu adalah gunanya untuk rangkaian yang dibuat secara murni analog. Jadi kita tidak melakukan digitalisasi apapun. Semua input sensor masuk, sensor sinyal outputnya diproses dari LM35 tadi itu. Semua dilakukan dengan cara komparasi sinyal. Selain itu juga melakukan penguatan dan dilakukan penguatan dan pengondisian sinyal dengan menggunakan op-amp. Nah, untuk batas thresholdnya sendiri dapat kita atur dengan menggunakan ini, potensiometer dengan warna ini. Nah, selain itu tentu kita juga memerlukan suatu pembanding, yakni oleh karena itu kami membuat suatu rangkaian pembanding juga, yakni rangkaian dengan sedikit menerapkan komponen digital, yakni microcontroller. Pada rangkaian untuk komponen pembanding ini tuh hanya sebagai bentuk realisasi jika dibuat lebih lanjut bahwa rangkaian yang full analog ini tuh dapat menghasilkan rangkaian seperti digital yang dibuat pada bawah ini. Pada rangkaian digitalnya ini sinyal dari microcontroller langsung dipaksa untuk dimasukkan ke sinyal dari sensor LM35 ini langsung dipaksa dimasukkan ke sensor microcontroller untuk mengatur layar LED OLED ini I2C. Selain itu, kami juga memasang suatu kipas untuk menunjukkan bahwa misalkan kita set batas threshold suhunya adalah 30 derajat. Setelah di atas 30 derajat, maka akan terjadi switching baik menggunakan komponen atau rangkaian full analog di sebelah sini ataupun menggunakan ada kombinasi dengan rangkaian digitalnya. Oke, sekarang kita coba langsung. Kita mau coba menggunakan suhu dengan solder. Jadi yang pertama kita akan mengecek dengan rangkaian secara full analog ini sendiri untuk pengondisian sinyal dan melihat apakah hasilnya lampu ini akan berpindah dari biru menjadi kuning. Oke, coba kita dekatkan sumber suhu atau sumber panas ke rangkaian ini. Nah, dapat dilihat saat diberikan suhu yang panas terjadi perubahan lampu atau terjadi switching. Dapat dilihat juga arus yang ditarik juga berbeda daripada saat tidak mengalami perubahan suhu atau saat suhunya turun daripada suhu threshold. Nah, selanjutnya adalah kita mengecek untuk bagian rangkaian yang digitalnya. Bagaimana rangkaian digitalnya yang diimplementasikan dengan cara lain itu bisa melakukan hal yang sama dengan konsep switching yang sama. Dapat kita lihat saat ini misalkan saya ubah, bisa agak dekat kameranya. Nih, suhu akan meningkat lalu bagian kipas ini akan menyala. Bagian kipas akan menyala dan LED juga berubah nilainya. Nilai LED-nya berubah. Nah, dapat dilihat nilai suhunya berubah dan kipasnya menyala. Nah, sekian untuk demonstrasi bahwa menunjukkan bahwa dengan pengkondisian sinyal dan komparator menggunakan op-amp dari sensor LM35 dapat diwujudkan suatu semacam logika switching dari suatu batas threshold tertentu dengan cara mengubah threshold suhu tertentu dengan cara mengubah potensiometer tersebut. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami mengucapkan
Terima kasih.